Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Pagar Gaib Gerobak Nasi Goreng. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam di Gang Kelinci, Jakarta Barat, selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi ada hiruk-pikuk kehidupan yang hangat, suara tawa anak-anak yang berlarian mengejar tukang mainan, dan tentu saja denting sutil yang beradu dengan wajan baja milik Pak Aris. Aroma nasi gorengnya bukan sekedar bau makanan. Itu adalah perpaduan magis antara bawang putih yang dikeprek kasar, kemiri sangrai, dan rahasia bumbu rempah yang hanya diketahui oleh tangannya yang legam. Namun di sisi lain ada kegelapan yang mengendap di balik bayangan lampu jalan yang temaram. Di seberang gerobak Pak Aris yang bercahaya lampu neon putih, berdiri sebuah rumah dengan cat hijau yang mulai mengelupas. Di sana, di balik gorden kusam yang tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan, sepasang mata mengintai dengan kebencian yang sudah mengerak. Bu Ratna meremas pinggiran jendela kayunya hingga buku-buku jarinya memutih. Nafasnya memburu, meninggalkan uap tipis pada kaca yang buram. Di luar, ia melihat deretan motor pembeli terparkir rapi hingga menutupi sebagian akses jalan. Ia menghitung dalam hati-hati. 1, 5, 10 pembeli. Tok, tok, tok. Bunyi sutil Pak Aris terdengar seperti detak jantung yang mengejek kemiskinan Bu Ratna. Laris sekali ya Pak Aris. Sampai-sampai motor barunya sudah datang tadi siang. Suara suaminya Pak Tejo terdengar dari ruang tengah yang gelap. Pak Tejo sedang mengoleskan balsam ke kakinya yang sering linu. "Diam kamu," bentak Bu Ratna tanpa menoleh. "Motor baru, rumah sudah dicat ulang. Sebentar lagi mungkin dia mau beli tanah di sebelah. Padahal dulu dia datang ke sini cuma bawa tas kresek. Pasti ada yang tidak beres. Tidak mungkin nasi goreng biasa bisa seramai itu setiap malam. Pasti dia pakai penglaris." "Istighfar Bu, Pak Aris itu orang baik, rajin ke musola," sahut suaminya pelan. Bu Ratna membalikkan badan, wajahnya tampak mengerikan. Di bawah cahaya lampu ruang tamu yang remang-remang, "Orang baik tidak akan pamer kekayaan di depan tetangga yang susah. Dia sengaja memarkir motor barunya di sana supaya aku panas. Dia ingin menginjak-injak harga diri kita." Kebencian Bu Ratna telah mencapai puncaknya saat ia melihat seorang pembeli memberikan uang 100 ribuan dan Pak Aris mengembalikannya dengan senyum lebar yang terlihat sangat tulus. Bagi Ratna, senyum itu adalah seringai kemenangan yang menghina. Ia kembali menempelkan wajahnya ke kaca. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya berjengit. Di bawah gerobak Pak Aris, ia merasa melihat bayangan hitam kecil yang bergerak lincah di antara kaki-kaki pembeli. Pikirannya yang sudah diracuni iri hati langsung menyimpulkan, itu tuyul, benar, dia pasti pakai peliharaan. Kalau dia bisa main kotor untuk jadi kaya, aku juga bisa main kotor untuk menjatuhkannya, bisik Bu Ratna dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun sanggup membuat bulu kuduk suaminya berdiri. Malam itu asap nasi goreng Pak Aris terasa berbeda di hidung Bu Ratna. Bukan lagi gurih yang menggugah selera, melainkan bau yang memuakkan seperti daging busuk yang dibakar. Ia mengambil sebuah bungkusan kecil berisi foto Pak Aris yang ia ambil diam-diam, lalu membungkusnya dengan kain hitam. Di luar, Pak Aris baru saja menyeka keringat di dahinya dengan handuk kecil. Ia mendongak menatap ke arah rumah Bu Ratna. Sesaat mata mereka seolah beradu di balik kegelapan kaca jendela. Pak Aris merasakan getaran aneh. Sebuah rasa dingin yang tidak berasal dari angin malam. Ia segera beristighfar, lalu kembali mengayunkan sutilnya. "Bismillah," gumam Pak Aris pelan. Namun di seberang sana, Bu Ratna sudah memantapkan hati. Baginya, Gang Kelinci terlalu sempit untuk dua orang sukses.
dan malam itu ia memutuskan bahwa Pak Haris harus lenyap dari pemandangan matanya dengan cara apapun. Suasana Gang Kelinci mulai sepi ketika jam menunjukkan pukul 11 malam. Namun bagi Bu Ratna, malam baru saja dimulai. Dengan langkah terburu-buru dan kepala tertutup kerudung hitam yang ditarik rendah hingga menutupi dahi, ia menyelinap keluar lewat pintu belakang. Ia menghindari lampu jalan, memilih bayang-bayang tembok rumah tetangga agar tidak ada yang mengenali sosoknya. Tujuannya adalah sebuah kawasan di pinggir kota yang dikenal dengan nama Kali Hitam. Tempat itu adalah daerah resapan yang terbengkalai, dipenuhi tanaman enceng gondok dan pepohonan rimbun yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa. Di sana, di sebuah gubuk reot yang dindingnya terbuat dari bilik bambu yang sudah menghitam, tinggal seorang pria yang hanya dikenal dengan sebutan Mbah Garong. Bau busuk air kali yang mengenang bercampur dengan aroma menyengat dari kemenyan yang dibakar menyambut kedatangan Bu Ratna. Bulu kuduknya berdiri saat mendengar suara tawa burung hantu yang hinggap di pohon kamboja tua tidak jauh dari sana. Namun rasa irinya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. "Masuk!" Sebuah suara parau dan berat terdengar dari dalam gubuk. Padahal Bu Ratna belum sempat mengetuk pintu. Bu Ratna mendorong pintu kayu yang berderit nyaring. Di dalam ruangan itu hanya diterangi oleh sebatang lilin merah yang hampir habis. Asap kemenyan menggumpal di langit-langit, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada. Mbah Garong duduk bersila, matanya tertutup, namun ia seolah tahu siapa yang datang. "Kamu membawa api di hatimu, perempuan," ucap Mbah Garong tanpa membuka mata. "Api yang tidak akan padam sebelum melihat rumah tetanggamu jadi abu." Bu Ratna gemetar. Ia segera duduk bersimpu dan mengeluarkan amplop coklat tebal berisi uang tabungannya serta selembar foto Pak Haris yang sudah kusam. "Saya ingin dia hancur, Mbah. Saya tidak tahan melihat gerobaknya selalu ramai. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya merangkak di tanah tanpa punya apa-apa." Mbah Garong membuka matanya. Pupilnya kecil dan tajam, memberikan tatapan yang seolah menembus sukma. Ia mengambil foto Pak Haris, lalu meletakkannya di atas nampan kuningan yang berisi kembang 7 rupa dan sebuah keris kecil yang dibungkus kain kafan. "Orang ini punya pagar. Ada cahaya putih yang melindunginya, tidak mudah untuk menembusnya dengan santet biasa," gumam Mbah Garong sambil mengerenyit. "Saya tidak peduli, Mbah. Berapapun biayanya saya bayar. Buat dia sakit, buat dagangannya busuk, buat semua orang jijik melihat mukanya." Suara Bu Ratna naik satu nada penuh dengan dendam yang meluap-luap. Mbah Garong menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam. "Baik, tapi ingat, kiriman ini butuh perantara yang kuat. Aku akan mengirimkan tanah kuburan yang diambil dari makam orang yang mati bunuh diri, dicampur dengan darah ayam cemani. Malam ini, aku akan mengutus Banaspati untuk membakar rezekinya. Tapi jika kau memulai ini, tidak ada jalan kembali. Jika dia lebih kuat dariku, serangan ini akan mencari jalan pulang kepadamu." Bu Ratna terdiam sejenak. Bayangan wajah Pak Haris yang tersenyum ramah melintas di benaknya, namun segera digantikan oleh bayangan motor baru dan renovasi rumah Pak Haris yang membuatnya muak. "Lakukan saja, Mbah. Saya sudah tidak peduli lagi." Mbah Garong mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Suasana di dalam gubuk mendadak menjadi sangat dingin hingga nafas Bu Ratna menguap. Lilin merah di depan mereka bergoyang hebat meski tidak ada angin, lalu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan total itu, Bu Ratna mendengar suara geraman rendah dari sudut ruangan. Sepasang mata merah menyala muncul dari kegelapan, menatapnya dengan lapar. "Pulanglah, jangan menoleh ke belakang saat kau berjalan pulang. Apapun yang kau dengar, jangan menyaut. Besok pagi, kau akan melihat keajaiban yang kau inginkan dimulai." Bu Ratna keluar dari gubuk itu dengan kaki lemas. Saat ia berjalan menyusuri pinggiran kali yang gelap, ia mendengar suara tangisan bayi dari arah rimbunan pohon pisang, disusul suara langkah kaki berat yang mengikutinya dari belakang. Jantungnya berdegup kencang, ia menggigit bibirnya hingga berdarah agar tidak menjerit. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama di Gang Kelinci, Pak Haris yang baru saja menutup gerobaknya mendadak menghentikan aktivitasnya. Pak Haris menatap ke arah langit malam yang tiba-tiba tertutup awan hitam pekat. Ia merasakan ada sesuatu yang jahat sedang bergerak mendekat, sesuatu yang haus akan darah dan air mata. "La ilaha illallah."
Gumam Pak Aris sambil mengelus dadanya yang terasa sesak secara tiba-tiba. Pertempuran gaib baru saja dimulai dan Gang Kelinci tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Keesokan harinya Gang Kelinci diselimuti udara yang terasa lebih lembab dan berat dari biasanya. Sejak asar langit sudah mendung pekat, namun hujan tidak kunjung turun, hanya menyisakan hawa gerah yang membuat kulit terasa lengket. Pak Aris seperti biasa mulai menyiapkan dagangannya, namun ada yang ganjil. Saat ia memotong bawang merah, tangannya gemetar. Setiap irisan bawang itu mengeluarkan cairan merah kental yang baunya lebih mirip darah daripada aroma bawang segar. Astagfirullah, bisik Pak Aris. Ia mencuci tangannya berkali-kali, mencoba menepis prasangka buruk. Ia menganggap itu mungkin hanya karena ia kurang tidur setelah zikir panjang tadi malam. Pukul 7 malam saat dagangannya mulai dibuka, keanehan semakin menjadi-jadi. Bu Ratna berdiri di teras rumahnya, melipat tangan di dada dengan seringnya tipis yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Ia menunggu momen kehancuran itu tiba. Pelanggan pertama malam itu adalah Pak RT, seorang pelanggan setia. Nasi goreng biasa satu ya Riz, pedes sedang, sapa Pak RT sambil duduk di bangku plastik. Pak Aris mengangguk dan mulai menyalakan kompor. Suara deru api biasanya terdengar gagah, namun malam ini suaranya terdengar seperti rintihan perempuan yang kesakitan. Saat Pak Aris menuangkan minyak goreng, bau anyir mendadak menyeruak. Bau itu begitu tajam, seperti bangkai tikus yang sudah membusuk berhari-hari di bawah terik matahari. Bau apa ini, Riz? Kamu tidak buang sampah sembarangan, kan? Tanya Pak RT sambil menutup hidungnya dengan kerah baju. Maaf Pak RT, saya juga bingung. Mungkin selokan di depan sedang mampet, jawab Pak Aris dengan dahi berkerut. Ia mencoba mengabaikan bau itu dan memasukkan nasi ke dalam wajan panas. Namun saat sutilnya mengaduk nasi, mata Pak Aris membelalak. Di antara butiran nasi yang memutih muncul bintik-bintik kecil yang bergerak. Awalnya satu, lalu dua, hingga dalam hitungan detik ratusan belatung putih yang gemuk menggeliat-geliat di atas wajan yang panas membara. Belatung-belatung itu tidak mati terpanggang api. Mereka justru merayap naik ke pinggiran wajan seolah menantang panas. Allahu Akbar. Pak Aris tersentak mundur, sutilnya jatuh berdenting ke aspal. Ada apa, Riz? Pak RT berdiri dan melongo ke dalam wajan. Anehnya di mata Pak RT, wajan itu hanya berisi nasi goreng biasa yang hampir matang. Kenapa kamu kaget begitu? Mana nasinya gosong itu kalau tidak segera diaduk? Pak Aris mengusap matanya dengan kasar. Ia melihat lagi ke wajan. Belatung-belatung itu hilang secara kasat mata. Namun bau busuknya semakin menyengat hingga membuat matanya perih. Ia menyadari ini adalah halusinasi kiriman. Ia segera meraup air dari ember pencucian, membacakan ayat kursi dalam hati, lalu membasuh wajahnya. Maaf Pak RT, kepala saya mendadak pening sekali. Mohon tunggu sebentar, ucap Pak Aris dengan nafas tersengal. Di seberang jalan, Bu Ratna tertawa kecil melihat kegaduhan itu. Ia tahu barang dari Mbah Garong sudah mulai bekerja, namun kesenangannya terganggu ketika ia melihat Pak Aris tidak menyerah. Pak Aris justru mengambil sebuah botol kecil berisi air yang sudah didoakan dari dalam laci gerobaknya. Ia memercikan air itu ke sekeliling gerobak sambil terus berkomat-kamit. Saat air doa itu mengenai gerobak, terdengar suara seperti besi panas yang dicelupkan ke air dingin. Bau busuk itu perlahan memudar, digantikan oleh aroma harum bunga melati yang sangat lembut namun kuat. Loh, baunya hilang Riz, malah jadi wangi melati begini, seru Pak RT heran. Pak Aris hanya tersenyum tipis meski keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Namun teror belum berakhir. Tiba-tiba lampu bohlam yang menggantung di gerobaknya meledak secara bersamaan. Pecahan kacanya berterbangan, namun entah bagaimana tidak ada satupun yang mengenai Pak Aris maupun pembeli. Dalam kegelapan yang mendadak itu, Pak Aris melihat sosok hitam tinggi besar setinggi 2 meter berdiri tepat di belakang gerobaknya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya lubang besar di tempat mulutnya yang terus mengeluarkan uap hitam. Tangan sosok itu yang panjang dan dipenuhi bulu kasar mencoba meraih pundak Pak Aris. Pergi, bisik Pak Aris dengan suara rendah yang penuh otoritas. Kamu salah alamat, kembali ke tuanmu atau hancur menjadi debu. Sosok itu menggeram, suaranya seperti pergeseran batu besar di dalam tanah. Orang-orang di sekitar hanya merasakan angin kencang yang tiba-tiba berembus dan membuat spanduk nasi goreng berkibar liar. Bu Ratna yang menyaksikan dari kejauhan mendadak merasa dadanya sesak seperti dihantam palu godam.
Ia terbatuk-batuk hebat hingga mengeluarkan lendir hitam dari mulutnya. Gila, dia punya penjaga, bisik Bu Ratna ketakutan sambil memegang dadanya yang sakit. Ia segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat, namun ia lupa satu hal. Setan yang sudah diundang tidak akan pergi sebelum mendapatkan upahnya. Malam itu Pak Aris memutuskan untuk menutup dagangannya lebih awal. Ia tahu serangan ini hanyalah pembuka. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang benar-benar harus nyawa, sedang dipersiapkan untuk malam-malam berikutnya. Setelah kejadian ledakan bohlam dan teror belatung, Pak Aris memutuskan untuk pulang lebih awal. Jam baru menunjukkan pukul 10 malam, namun suasana Gang Kelinci terasa mati. Angin tidak lagi berhembus, namun udara terasa membeku. Pak Aris mendorong gerobaknya masuk ke halaman rumah dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Punggungnya terasa berat, seolah-olah ada beban tidak kasat mata yang bergelayut di pundaknya. "Mas, wajahmu pucat sekali," sambut Siti istrinya saat Pak Aris melangkah masuk ke ruang tamu. Siti segera mengambilkan segelas air hangat. "Tidak apa-apa, Ti, hanya butuh istirahat," jawab Pak Aris pelan. Namun saat tangannya bersentuhan dengan gelas, Siti tersentak. "Ya Allah, tanganmu dingin sekali, Mas, seperti es." Pak Aris hanya tersenyum getir. Ia tahu ini bukan sekedar kelelahan. Ia segera masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Namun begitu pintu kamar ditutup, suasana berubah drastis. Kamar yang biasanya hangat itu kini memiliki suhu yang tidak masuk akal. Nafas Pak Aris mulai mengeluarkan uap putih. Di sudut plafon kamar muncul bercak-bercak hitam yang menjalar seperti pembuluh darah yang pecah, mengeluarkan bau anyir yang menusuk. "Ti, ambilkan sajadahku. Jangan biarkan anak-anak keluar kamar," perintah Pak Aris dengan suara yang bergetar karena menahan dingin yang mulai menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Di seberang jalan, Bu Ratna sedang meringkuk di atas tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil hebat, namun keringat bercucuran di dahinya. Ia merasa seolah-olah ada ribuan jarum es yang menusuk kulitnya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia melihat bayangan Bagarong yang tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah Pak Aris. Bu Ratna, tolong." Suara bisikan itu terdengar tepat di telinganya. Itu bukan suara manusia, melainkan suara parau yang pecah. Bu Ratna membuka matanya dan menjerit tertahan. Di atas lemari pakaian, sosok hitam yang tadi digerobak Pak Aris kini berjongkok di sana, menatapnya dengan lubang mulut yang menganga. "Kenapa kamu di sini? Pergi ke sana, hancurkan dia," perintah Bu Ratna dengan suara parau. Namun sosok itu hanya diam. Hawa dingin yang dibawanya mulai menyelimuti seluruh kamar Bu Ratna. Kembali ke rumah Pak Aris, teror semakin menjadi. Saat Pak Aris mulai duduk bersila di atas sajadahnya, suara cakaran terdengar sangat keras dari atas atap seng. Seolah ada binatang buas dengan kuku baja yang mencoba merobek langit-langit rumah. Tiba-tiba lampu kamar mati total. Dalam kegelapan itu, Siti yang duduk di pojok tempat tidur melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di balik jendela kaca muncul seraut wajah pucat dengan mata yang melotot keluar. Lidahnya yang panjang menjulur menyentuh kaca, meninggalkan bekas lendir yang berbau busuk. Mas Aris, ada orang di jendela." Pak Aris tidak menoleh. Ia memejamkan mata, menggenggam tasbih kayu zaitunnya erat-erat hingga buku jarinya memutih. "Jangan dilihati, baca sholawat, fokus pada Allah." Pak Aris mulai melantunkan Hizib Nasr dengan suara yang makin lama makin meninggi. Suaranya yang tenang namun bertenaga seolah menjadi satu-satunya penghangat di ruangan yang membeku itu. Setiap kali satu kalimat suci selesai diucapkan, terdengar suara dentuman keras di dinding rumah, seolah-olah ada benda berat yang dilemparkan dari luar. Bom! Rumah itu bergetar hebat. Foto keluarga di dinding jatuh dan pecah berkeping-keping, namun Pak Aris tetap tidak bergeming. Di tengah keheningan batinnya, ia merasakan hawa dingin itu mulai terkonsentrasi di depannya. Sebuah bayangan merah menyerupai bola api melesat masuk menembus tembok, mengincar langsung ke arah jantung Pak Aris. "Allahu Akbar!" teriak Pak Aris. Seketika sebuah cahaya putih terang berpendar dari tubuh Pak Aris, membentuk perisai transparan. Bola api itu menghantam perisai tersebut dan meledak menjadi percikan bunga api yang padam sebelum menyentuh lantai. Hawa dingin yang tadinya mencekam mendadak lenyap, digantikan oleh kehangatan yang asing namun menenangkan. Di luar rumah terdengar suara lengkingan panjang yang membelah kesunyian malam.
suara makhluk gaib yang terluka. Di saat yang sama, Bu Ratna yang sedang meringkuk di kamarnya merasakan dadanya seperti dihantam godam panas. Ia memuntahkan cairan kental berwarna merah kehitaman yang dipenuhi rambut-rambut halus. "Mas, sudah berhenti?" tanya Siti dengan suara berbisik. Air matanya masih mengalir. Pak Haris membuka mata. Ia berkeringat deras meski suhu ruangan tadi sempat membeku. "Ini baru awal, Ti. Mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita hancur. Tapi ingat, rezeki dan nyawa bukan di tangan dukun." Malam itu Pak Haris tidak tidur. Ia tahu sang dukun di pinggir kali pasti sedang murka karena kirimannya mental. Dan biasanya seorang dukun yang gagal akan mengirimkan sesuatu yang jauh lebih mematikan, sesuatu yang menuntut nyawa sebagai bayarannya. Dini hari itu, pukul 3 pagi, suasana di Gang Kelinci mencapai titik paling mencekam. Suara anjing peliharaan di ujung gang melonglong panjang, bersaut-sautan dengan nada yang tidak wajar, seolah mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan sedang melintas di atas atap rumah-rumah warga. Di dalam rumahnya Pak Haris masih belum beranjak dari sajadah lusuhnya. Sajadah itu saksi bisu perjuangannya sejak masih di pesantren, tempat di mana ia ditempa dengan tirakat dan kesabaran. Keringat dingin bercucuran dari dahi Pak Haris, membasahi baju kokonya. Meski hawa dingin membeku tadi telah lewat, kini berganti dengan tekanan udara yang sangat berat. Seolah oksigen di ruangan itu sedang dihisap habis oleh kekuatan tidak kasat mata. "Mas, wajahmu makin pucat, berhentilah dulu minum air ini," bisik Siti dengan tangan gemetar menyodorkan gelas. Ia duduk mematung di sudut tempat tidur, memeluk bantal erat-erat. "Jangan di sini, Ti. Masuk ke kamar anak-anak, jaga mereka. Jangan sampai mereka terbangun dan keluar kamar, apapun yang kamu dengar di ruangan tamu ini," perintah Pak Haris dengan suara rendah namun penuh wibawa. Begitu Siti masuk ke kamar anak-anak dan mengunci pintu, Pak Haris mematikan lampu ruang tamu. Ia ingin berhadapan dengan tamu itu dalam kegelapan yang jujur. Ia mulai memutar tasbihnya lebih cepat, bibirnya merapal zikir nafi isbat, meresap setiap kalimat ke dalam relung jiwanya. "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Tiba-tiba suara angin menderu hebat di dalam ruangan yang tertutup rapat itu. Tirai jendela berkibar-kibar liar, bau kemenyan yang sangat tajam menyengat hidung, bercampur bau anyir darah yang segar. Di hadapan Pak Haris sekitar 2 meter darinya, udara tampak bergejolak, memelintir bayangan menjadi sebuah pusaran hitam. Perlahan muncul sosok yang membuat siapapun akan kehilangan akal sehat jika melihatnya. Sesosok makhluk kerdil berkulit hitam legam dengan perut buncit dan mata yang hanya menyisakan lubang merah darah. Di belakangnya berdiri bayangan tinggi kurus tanpa kulit, hanya daging merah yang berdenyut-denyut. Itulah kiriman paling mematikan dari Mbah Garong, persekutuan setan yang haus darah. Makhluk kerdil itu menyeringai, mengeluarkan suara tawa yang melengking seperti gesekan biola rusak. Ia melompat ke arah Pak Haris dengan kuku-kuku hitam yang panjang. "Bismillahirrahmanirrahim, la ya'duru ma'asmi hisai'un fil ard wala fis samai wa huwa samiul alim." Bentak Pak Haris dengan suara yang menggelegar, bukan dari kerongkongan, melainkan dari kedalaman batinnya. Seketika ruangan itu diterangi kilatan cahaya putih kebiruan yang memancar dari sela-sela jari Pak Haris yang menggenggam tasbih. Makhluk kerdil itu terpental menghantam tembok hingga dinding rumah retak. Makhluk tanpa kulit di belakangnya meraung memekakan telinga. Suaranya membuat kaca-kaca jendela bergetar, nyaris pecah. Pak Haris tidak berhenti. Ia mulai membacakan ayat kursi dengan nada yang syahdu namun menggetarkan jagat gaib. Setiap kalimat yang ia ucapkan seolah berubah menjadi rantai cahaya yang melilit kedua sosok hitam tersebut. "Kau dikirim oleh hati yang penuh duri," ucap Haris sambil terus berzikir. "Kembalilah kepada Zat yang menciptakanmu, atau kembalilah kepada Dia yang mengutusmu, dengan membawa pesan bahwa cahaya Allah tidak akan pernah padam oleh asap kemenyan." Di tempat praktiknya, Mbah Garong mendadak tersedak hebat. Ia yang sedang merapal mantra di depan cawan berisi darah, tiba-tiba melihat darah itu mendidih dan meledak. Keris yang ia pegang patah menjadi 3 bagian. "Kurang ajar, siapa sebenarnya pedagang nasi goreng itu?" teriak Mbah Garong dengan mata melotot.
Ia merasakan jantungnya diremas oleh tangan raksasa yang tidak terlihat. Ia sadar ia baru saja membentur tembok baja yang jauh lebih tinggi dari ilmunya. Sementara itu di rumah Bu Ratna yang berada tepat di depan rumah Pak Aris, suasana tidak kalah mengerikan. Bu Ratna yang sedari tadi mengintip dari balik gorden melihat cahaya terang benderang menyelimuti rumah Pak Aris. Tiba-tiba ia mendengar suara ledakan di atas atap rumahnya sendiri. Dan plafon rumah Bu Ratna jebol. Sosok hitam kerdil yang tadi menyerang Pak Aris kini jatuh tepat di depan meja makan Bu Ratna dengan kondisi hancur dan terbakar. Makhluk itu menatap Bu Ratna dengan satu mata merahnya yang tersisa sebelum akhirnya menguap menjadi asap hitam yang sangat bau. Bu Ratna jatuh terduduk, nafasnya tersengal. Ia tahu kiriman itu telah mantul. Senjata yang ia kirim untuk menghancurkan Pak Aris kini berbalik arah, membawa seluruh energi negatif dan kesialan itu kembali kepada dirinya sendiri. Di ruang tamu yang gelap, Pak Aris menghela nafas panjang. Ia meletakkan tasbihnya lalu bersujud syukur. Kehangatan yang tulus kini benar-benar menyelimuti rumahnya. Namun ia tahu, besok pagi Gang Kelinci akan gempar. Dan ia harus bersiap untuk sebuah pengakuan yang menyakitkan. Suasana setelah benturan energi sebelumnya meninggalkan keheningan yang mencekik di Gang Kelinci. Jarum jam dinding di rumah Pak Aris menunjukkan pukul 03.45 pagi. Di luar, kabut tipis yang tidak wajar mulai turun, menyelimuti aspal jalanan dan menyamarkan pandangan. Namun di mata batin Pak Aris, suasana justru sedang mencapai puncaknya. Setelah makhluk-makhluk kerdil itu terpental, Pak Aris merasakan kehadiran energi lain, bukan energi jahat yang menusuk, melainkan sebuah kewibawaan yang membuat bulu kuduk berdiri karena rasa hormat, bukan rasa takut. Ia melangkah perlahan menuju pintu depan, membukanya sedikit untuk melihat ke arah gerobak nasi gorengnya yang terparkir di teras. Di sana di bawah remang lampu jalan yang berkedip-kedip, Pak Aris melihatnya. Sesosok harimau putih setinggi bahu orang dewasa sedang duduk dengan anggun di samping gerobaknya. Bulunya putih bersih keperakan, memancarkan cahaya redup yang menembus kabut. Matanya yang berwarna kuning keemasan menatap tajam ke arah rumah Bu Ratna. Setiap kali harimau itu bernafas, uap putih keluar dari hidungnya dan tanah di sekitarnya seolah bergetar halus. "Mas, apa itu?" bisik Siti yang memberanikan diri mengintip dari balik pintu kamar. Wajahnya pucat pasi melihat bayangan raksasa di teras mereka. "Jangan takut, Ti. Itu bukan setan. Itu Rijalul Gaib, penjaga yang diizinkan Allah hadir karena doa-doa orang tua kita terdahulu. Dia hanya memastikan bahwa sampah yang dikirim ke sini tidak menyentuh ambang pintu kita." Sementara itu beberapa kilometer dari sana di gubuknya yang gelap, Mbah Garong sedang mengerang kesakitan. Ia mencoba melakukan serangan terakhir dengan menggunakan media seuntai rambut dan boneka jerami. Namun setiap kali ia merapal mantra, bayangan harimau putih itu muncul di benaknya, mengaum dengan suara yang merontokkan nyali. Ampun Kiai!" teriak Mbah Garong kepada sosok harimau yang ia lihat dalam visi batinnya. Sang dukun sadar bahwa ia bukan sedang berhadapan dengan pedagang nasi goreng biasa, melainkan seseorang yang berisi dan memiliki sanad keilmuan yang terjaga. Dengan tangan gemetar, Mbah Garong menyapu semua peralatan ritualnya. Ke dalam sebuah kain hitam, tanpa alas kaki ia lari keluar lewat pintu belakang gubuknya, masuk ke dalam kegelapan hutan jati, meninggalkan praktek ilmu hitamnya karena tahu nyawanya sedang dipertaruhkan. Kembali ke Gang Kelinci, harimau putih itu perlahan berdiri. Ia menoleh ke arah Pak Aris, memberikan sebuah anggukan kecil yang sangat manusiawi. Sebelum akhirnya tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan udara dan aroma melati yang semakin kuat. Namun di seberang jalan pemandangan justru sangat kontras. Bu Ratna yang sedang mengintip dari balik jendela kamarnya tiba-tiba berteriak histeris. Di matanya harimau putih itu tidak memudar, melainkan berubah menjadi sosok bayangan hitam yang sangat besar yang kini sedang melompati pagar rumahnya. "Jangan masuk, pergi Pak Aris, tolong hentikan hewan itu!" teriak Bu Ratna kalap. Ia berlari ke ruang tengah, menabrak meja makan hingga vas bunganya pecah. Pak Aris yang mendengar teriakan itu segera keluar rumah. Ia melihat rumah Bu Ratna gelap gulita, namun terdengar suara gaduh luar biasa dari dalam. Seperti suara barang-barang pecah belah yang dilempar dan suara cakaran di dinding kayu. "Astagfirullah, sudah mulai mantul," gumam Pak Aris.
Ia tahu ketika pelindung gaib seseorang bekerja menolak santet, energi negatif itu tidak akan hilang di udara begitu saja. Ia akan mencari jalan kembali kepada si pengirim dengan kekuatan 2 kali lipat lebih besar. Dan malam ini, rumah Bu Ratna bukan lagi menjadi tempat berlindung, melainkan penjara bagi teror yang ia ciptakan sendiri. "Mas, jangan ke sana, bahaya," cegah Siti sambil memegang lengan suaminya. "Dia tetangga kita, Ti. Seburuk apapun hatinya, aku tidak bisa membiarkan setan merobek jiwanya di depan mataku." Pak Haris melangkah menyeberangi jalan kecil itu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia berjalan menembus rawa yang kental. Di depan pintu rumah Bu Ratna, ia berhenti. Dari dalam terdengar suara Bu Ratna yang mengerang dengan suara yang bukan suaranya. Suara yang berat, parau dan penuh kebencian. "Banas, Banas, bakar dia. Haris harus mati." Pak Haris memegang gagang pintu rumah Bu Ratna yang terasa panas membara. Ia memejamkan mata, mengumpulkan seluruh ketenangan batinnya. Dengan izin Allah, yang batil akan lenyap. Malam semakin larut, namun kegelapan di dalam rumah Bu Ratna terasa lebih pekat daripada malam itu sendiri. Pak Haris berdiri di depan pintu kayu jati rumah Bu Ratna yang gemetar hebat. Dari dalam, suara barang-barang pecah bersautan dengan geraman yang mengerikan. Pak Haris bisa merasakan hawa jahat yang berusaha mendobrak keluar, sebuah energi yang disebut dalam ilmu hikmah sebagai balak gantung. Santet yang gagal mengenai sasaran dan kini menuntut tumbal dari pengirimnya. "Mas Haris, jangan, itu sudah bukan urusan kita lagi," teriak Siti dari seberang jalan dengan wajah penuh ketakutan. Pak Haris tidak bergeming. "Jika aku membiarkannya, dia bisa gila atau kehilangan nyawa malam ini, Ti. Ilmu hitam ini tidak punya belas kasihan." Dengan satu hentakan nafas yang dalam, Pak Haris meletakkan telapak tangan kanannya di pintu rumah Bu Ratna sambil merapal sholawat Naria. Bismillah. Ia mendorong pintu. Anehnya, pintu yang tadinya terkunci rapat dari dalam terbuka dengan sekali dorongan lembut. Pemandangan di dalam rumah begitu mengerikan. Ruang tamu Bu Ratna berantakan. Sofa-sofa robek seolah dicakar binatang buas dan foto-foto di dinding semuanya terbalik. Di tengah ruangan, Bu Ratna tergeletak dengan posisi tubuh yang meliuk aneh. Kulitnya yang tadinya kuning langsat kini berubah menjadi keabu-abuan dengan urat-urat hitam yang menonjol di leher dan lengannya. "Panas, tolong cabut paku-paku ini dari kepalaku," jerit Bu Ratna sambil mencakar-cakar lantai keramik hingga kuku-kukunya berdarah. Di mata batin Pak Haris, ia melihat ribuan jarum gaib yang berapi sedang menghujam tubuh wanita itu. Suami Bu Ratna, Pak Tejo, tampak meringkuk di sudut ruangan dengan mata kosong. Tampaknya ia sudah pingsan karena shock melihat istrinya yang tiba-tiba berperilaku seperti kesurupan iblis. "Ratna, hentikan, istighfar," seru Pak Haris. Bu Ratna menoleh, matanya benar-benar hitam tanpa bagian putih sedikit pun. Ia menyeringai, suara yang keluar dari mulutnya adalah suara parau yang tumpang tindih. "Haris, harusnya kamu yang mati, harusnya kamu yang hancur." Tiba-tiba tubuh Bu Ratna terangkat dari lantai, seolah ditarik oleh tali yang tidak terlihat ke arah langit-langit. Inilah yang disebut balak gantung. Energi hitam itu ingin menjerat leher pengirimnya sendiri. Bu Ratna tercekik, wajahnya membiru, kakinya menendang-nendang udara dengan liar. "Tidak di rumah ini, tidak untuk malam ini," ucap Pak Haris tegas. Ia mengambil segelas air putih dari atas meja yang masih utuh, lalu membacakan doa Ayatul Syifa. Ia memercikan air itu ke arah Bu Ratna. Asap hitam mengepul dari kulit Bu Ratna saat terkena percikan air tersebut. Ia jatuh berdebum ke lantai, terengah-engah seperti orang yang baru saja lolos dari maut. Namun teror belum selesai. Bayangan hitam yang menyerupai harimau hitam muncul dari balik bayang-bayang lemari, siap untuk menerkam Bu Ratna kembali. "Kamu mengirimkan maut, Ratna, dan maut tidak akan pergi sebelum membawa sesuatu," bisik Pak Haris dengan nada sedih. Ia menyadari betapa hancurnya hati seorang karena iri hingga berani mengundang kehancuran bagi dirinya sendiri. Pak Haris kemudian duduk bersila di samping tubuh Bu Ratna yang lemas. Ia mulai membacakan ayat-ayat perlindungan kembali, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menetralkan racun gaib yang sudah terlanjur masuk ke dalam darah tetangganya itu. Suasana Gang Kelinci malam itu menjadi saksi bagaimana seorang yang dizalimi justru menjadi satu-satunya pelindung bagi si penzalim.
Kenapa kamu menolongku, Riz? Bisik Bu Ratna dengan sisa tenaganya. Air mata mulai mengalir menyapu urat-urat hitam di wajahnya. Pak Haris tidak menjawab. Ia hanya terus bersikir. Ia tahu hukum tabur tuai adalah nyata. Apa yang ditanam dengan kebencian akan dipanen dengan penderitaan. Dan malam ini, Bu Ratna sedang memanen seluruh duri yang ia tanam di pinggir kali hitam. Suasana di dalam rumah Bu Ratna masih mencekam, namun serangan besar itu perlahan mereda setelah Pak Haris merapal doa-doa penawar. Namun di luar rumah, Gang Kelinci mendadak berubah menjadi sunyi yang tidak wajar. Kabut yang tadi menyelimuti kini menebal, berwarna putih susu dan beraroma tanah basah yang sangat kuat. Tiba-tiba dari arah luar rumah, terdengar suara yang membuat jantung siapapun berhenti berdetak. Sebuah ketukan pelan namun mantap terdengar di pintu depan rumah Bu Ratna. Masih terbuka sedikit, ketukan itu ritmis, dingin, dan terasa sangat berat. Pak Haris yang sedang membantu Bu Ratna bangkit, mendadak menghentikan gerakannya. Ia merasakan hawa yang sangat berbeda dari serangan Bagarong sebelumnya. Siapa itu malam-malam begini? Bisik Pak Tejo yang mulai siuman, suaranya gemetar hebat. Pak Haris tidak menjawab, ia berdiri perlahan, matanya menatap tajam ke arah pintu. Di luar sana di balik kabut, ia melihat bayangan sesosok pria tinggi kurus menggunakan pakaian serba hitam dengan caping yang menutupi wajahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung di ambang pintu. Pak Haris, jangan dibuka porselinnya, rintip Bu Ratna. Ia sepertinya mengenali sosok itu. Itu utusan Bagarong, dia datang untuk menagih janji. Dalam dunia hitam di Indonesia, ketika seseorang dukun gagal dan si pemesan tidak sanggup membayar mahar atau tumbal yang dijanjikan karena ritualnya rusak, sang dukun akan mengirimkan amil atau sosok penagih nyawa yang tidak akan pergi sebelum membawa sesuatu sebagai gantinya. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, hingga debu-debu dari plafon yang retak berjatuhan. Pintu yang tadinya terbuka sedikit perlahan terbuka lebar dengan sendirinya. Sosok berbaju hitam itu tetap diam, namun dari balik capingnya tercium bau busuk bunga kantil yang sangat menyengat. Assalamualaikum. Suara itu bukan keluar dari mulut sosok itu, melainkan terdengar langsung di dalam kepala mereka bertiga. Suaranya hampa, dingin, dan tidak memiliki emosi. Pak Haris melangkah maju, menghalangi pandangan sosok itu terhadap Bu Ratna. Waalaikumsalam, siapapun kamu, kembali ke tempat asalmu. Urusan di rumah ini sudah selesai. Urusan belum selesai. Suara itu menggema lagi. Ada hutang darah yang belum dibayar. Wanita ini telah menjanjikan jantung yang sehat untuk ditukar dengan kehancuranmu. Ritual rusak, nyawa sebagai penggantinya. Ratna menjerit histeris, mencoba bersembunyi di balik punggung suaminya. Saya hilaf, Mbah. Saya tidak mau mati. Pak Haris, tolong saya. Sosok itu mulai melangkah masuk. Anehnya kakinya tidak menyentuh lantai. Ia seolah melayang tipis di atas keramik. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cairan hitam yang berbau belerang. Pak Haris segera mengambil tasbihnya, memutarnya dengan cepat hingga terdengar suara kayu yang beradu. Dia memang salah, tapi nyawanya bukan milikmu atau dukunmu. Ia mulai membacakan ayat kursi dengan suara yang menggetarkan seisi ruangan. Allah tidak akan membiarkan kezalimanmu menang di atas buminya. Sosok itu berhenti tepat di depan Pak Haris. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Di balik caping itu tidak ada wajah, hanya tengkorak kering yang dibalut kulit tipis dengan sepasang mata hijau yang menyala redup. Ia mengulurkan tangan yang hanya tinggal tulang, mencoba meraih leher Pak Haris. Seketika, rumah itu berguncang. Di luar, suara auman harimau putih yang tadi sempat menghilang kembali terdengar jauh lebih keras dari sebelumnya. Suara auman itu membuat sosok berbaju hitam itu tersentak mundur. Pergi, perintah Pak Haris. Ia menyentuhkan tasbihnya ke telapak tangan sosok itu. Blar. Sebuah kilat cahaya biru terang meledak di antara mereka. Sosok berbaju hitam itu terlempar keluar pintu. Tubuhnya perlahan hancur menjadi abu hitam yang tertiup angin kabut. Suasana kembali hening. Namun sisa-sisa aroma belerang dan bunga kantil masih tertinggal di udara, menjadi saksi bisu betapa tipisnya batas antara hidup dan mati di Gang Kelinci malam itu. Pak Haris jatuh terduduk, nafasnya memburu. Ia telah menggunakan banyak energinya untuk melawan utusan kegelapan itu.
Di lantai, Bu Ratna bersujud sambil menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa kebenciannya hampir saja menyeretnya ke dalam liang kubur. Setelah lenyapnya sosok utusan yang mengerikan itu, suasana di ruang tamu Bu Ratna berubah drastis. Kabut tebal yang tadi mengepung rumah perlahan tersapu oleh angin dini hari yang asli, bukan angin kiriman. Namun ruangan itu masih terasa berat dengan sisa-sisa trauma. Bu Ratna masih bersujud, pundaknya berguncang hebat karena tangis yang tidak kunjung berhenti. Suara tangisnya bukan lagi teriakan histeris, melainkan rintihan penuh penyesalan yang mendalam. Pak Haris mengatur nafasnya, wajahnya terlihat sangat lelah. Garis-garis di keningnya tampak lebih dalam di bawah cahaya lampu ruang tamu yang kini menyala kembali dengan redup. Ia menatap ke arah gelas air putih yang tadi digunakannya. Air itu kini berwarna keruh keabu-abuan, tanda bahwa ia telah menyerap sebagian besar energi negatif dari tubuh Bu Ratna. "Sudah Bu, bangunlah. Semua sudah lewat," ucap Pak Haris dengan suara yang sangat lembut, kontras dengan suaranya yang menggelegar saat menghadapi sosok hitam tadi. Bu Ratna mendongak, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, lingkaran hitam di bawah matanya sangat kontras dengan kulitnya yang pucat. Ia merangkak mendekati kaki Pak Haris, mencoba memegang ujung sarungnya, namun Pak Haris dengan halus menarik kakinya dan membantunya duduk di kursi kayu yang tersisa. "Kenapa Pak Haris? Kenapa Bapak mempertaruhkan nyawa untuk orang jahat seperti saya?" "Saya sudah berniat mencelakai Bapak. Saya ingin Bapak jatuh miskin, saya ingin Bapak sakit. Bahkan saya sudah menyerahkan uang tabungan saya hanya untuk melihat Bapak hancur." Pak Haris menghela nafas panjang, menatap ke arah luar jendela di mana fajar mulai mengintip dari ufuk timur. "Bu Ratna, di pesantren dulu guru saya selalu berpesan, jika kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu apa bedanya kamu dengan setan yang menggodanya?" Ia melanjutkan dengan nada tenang. "Rezeki yang saya dapat dari berjualan nasi goreng adalah titipan. Jika Allah mau mengambilnya, Dia tidak butuh bantuan dukun. Dan jika Allah mau menjaganya, 1000 dukun pun tidak akan bisa menyentuhnya. Iri hati itu seperti api, Bu. Dia membakar kayu bakarnya sendiri sebelum membakar hal lain. Ibu bukan membenci saya, Ibu hanya sedang tersesat oleh rasa tidak syukur." Pak Tejo yang sejak tadi hanya bisa diam mematung, akhirnya mendekat dan memeluk pundak istrinya. "Maafkan kami, Riz. Saya sebagai suami gak juga salah, tidak bisa mengingatkan istri saya dengan benar. Saya terlalu takut." Tiba-tiba dari arah gerobak di seberang jalan terdengar suara gemerencing kecil. Pak Haris tersenyum. Ia tahu penjaganya sudah benar-benar kembali ke alamnya. Bau anyir dan belerang di rumah itu perlahan sirna, digantikan oleh aroma fajar yang segar. "Dengarkan saya, Bu," kata Pak Haris sambil menatap mata Bu Ratna dengan seksama. "Ilmu hitam itu meninggalkan bekas. Meskipun setannya sudah pergi, rumah ini sudah ternoda. Hati Ibu juga masih terluka. Mulai sekarang, perbanyaklah sedekah dan jangan tinggalkan sholat. Cahaya hanya bisa masuk ke rumah yang pintunya terbuka untuk Tuhan, bukan untuk dukun." Bu Ratna hanya bisa mengangguk lemah. Ia melihat ke sekeliling rumahnya yang hancur berantakan, plafon yang jebol, foto keluarga yang pecah, dan bau sisa kemenyan yang masih samar. Ia menyadari bahwa kesuksesan Pak Haris yang ia benci bukan didapat dari pesugihan, melainkan dari ketulusan hati yang memancarkan cahaya perlindungan. Malam yang panjang itu pun berakhir. Saat azan subuh berkumandang dari musola di ujung gang, Pak Haris berdiri. Ia melangkah keluar dari rumah itu, menyeberangi jalan kecil yang kini terasa lapang. Di teras rumahnya, Siti sudah menunggu dengan air mata haru. Namun Pak Haris tahu, meski badai gaib telah berlalu, luka di hati Bu Ratna belum sepenuhnya sembuh. Dan di dunia nyata, penyesalan selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Matahari pagi pertama setelah malam jahanam itu terbit dengan warna merah saga yang aneh. Seolah langit Gang Kelinci masih menyisakan sisa-sisa trauma semalam. Warga mulai keluar rumah, namun mereka berhenti sejenak saat melewati depan rumah Bu Ratna. Garis-garis hitam seperti bekas terbakar menjalar di sepanjang kusen pintunya, dan aroma hangat yang ganjil masih menguar dari balik jendela yang tertutup rapat. Di seberang jalan, Pak Haris tampak tenang. Ia sedang membersihkan gerobaknya dengan air yang dicampur daun bidara. Ia menggosok setiap sudut wajahnya dengan telaten, seolah sedang menghapus sisa-sisa kemenangan buruk yang menempel di sana.
Tidak ada raut dendam, tidak ada kesombongan, hanya ada kelelahan yang syahdu di wajahnya. Seminggu berlalu dan suasana Gang Kelinci tidak pernah kembali sama. Bu Ratna yang tidak pernah lagi terlihat duduk di terasnya. Gorden rumahnya selalu tertutup rapat, membuat rumah itu tampak seperti bangunan tidak berpenghuni. Kabar burung beredar di antara warga. Ada yang bilang Bu Ratna sakit keras, ada yang bilang dia sudah gila, namun hanya Pak Aris yang tahu kebenarannya. Suatu sore saat Pak Aris sedang menyiapkan bumbu, Pak Tejo datang menghampirinya. Wajah pria itu tampak kuyuh, matanya cekung karena kurang tidur. "Aris, kami mau pamit," ucap Pak Tejo pelan hampir berbisik. Pak Aris menghentikan kegiatannya. "Pamit kemana, Pak?" "Kami sudah menjual rumah ini. Seorang pembeli dari luar kota setuju mengambilnya meskipun harganya kami turunkan jauh. Ratna, dia tidak sanggup lagi tinggal di sini. Setiap malam dia menjerit. Katanya dia masih melihat bayangan hitam di sudut kamar dan mendengar suara cakar di plafon. Dia merasa dinding rumah ini selalu mengawasinya dengan kebencian." Pak Aris terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Penyakit hati memang meninggalkan bekas yang dalam, Pak. Terkadang berpindah tempat adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka batin." "Dia titip pesan, Riz." Pak Tejo tersendat. Air matanya mulai mengenang. "Dia minta maaf yang sedalam-dalamnya. Dia sadar motor baru dan rumah bagusmu itu adalah buah dari sabar. Sementara hancurnya rumah kami adalah buah dari iri dengki. Dia merasa malu bahkan hanya untuk menatap matamu." Tidak lama kemudian sebuah truk pindahan datang. Bu Ratna keluar dari rumah dengan tubuh yang jauh lebih kurus. Ia menggunakan kerudung besar yang menutupi sebagian wajahnya. Saat ia melangkah menuju truk, langkahnya terhenti. Ia menoleh ke arah Pak Aris yang berdiri di samping gerobaknya. Mata mereka beradu, tidak ada kemarahan. Di mata Pak Aris hanya ada bekas kasih. Bu Ratna menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebuah isyarat penghormatan dan permohonan ampun yang tulus. Tanpa sepatah kata pun ia naik ke dalam truk dan perlahan kendaraan itu menghilang di tikungan gang, meninggalkan rumah hijau yang kini kosong dan sunyi. Bulan-bulan berlalu, nasi goreng Pak Aris tetap laris, bahkan semakin ramai. Namun kini ada yang berbeda. Pak Aris sering menyisihkan beberapa porsi setiap malam untuk dibagikan kepada fakir miskin di pinggir jalan raya. Ia merasa perlindungan yang ia dapatkan bukan karena kehebatannya, melainkan karena kasih sayang Allah yang harus ia syukuri dengan berbagi. Rumah bekas Bu Ratna kini ditempati oleh keluarga muda yang ceria. Suara tawa anak-anak kembali terdengar dari sana, perlahan menghapus jejak-jejak energi gelap yang pernah mengendap. Namun bagi warga lama Gang Kelinci, kisah itu menjadi legenda yang diceritakan secara berbisik tentang seorang pedagang yang pagarnya bukan besi, melainkan zikir, dan tentang seorang tetangga yang hancur karena api yang ia nyalakan sendiri. Di bawah lampu neon gerobaknya, Pak Aris mengaduk nasi dengan irama yang tenang. Asap mengepul indah, membawa aroma gurih yang kini benar-benar murni. Ia menatap ke arah langit malam yang cerah, menyadari bahwa di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, menjadi cahaya adalah sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Rezeki tidak akan tertukar dan takdir tidak akan meleset, gumam Pak Aris sambil tersenyum, lalu kembali melayani pembelinya dengan hati yang lapang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.